warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat Pak? Sing ditakoni Pak. Sing jawab kudungan kabeh. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Menjawab salam hukumnya? Kalau memberi salam hukumnya sunnah. Nggih, monggo dijawab salame sedaya nggih. Dijawab sing semangat, nek jenengan semangat kula semangat, nek jenengan lemes kula gugu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Pimpinan Direktur PAIM Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah, yang saya hormati para stakeholder Muhammadiyah yang hadir di tengah-tengah kita, dan tak lupa seluruh jamaah yang hadir pada kajian siap. Tapi buat ternyata gerak ini usul ditambah gerak. Kajian studi Islam Ahad pagi gerak, gerakan rahmatan lil alamin. Kane apa? Belum ketemu kajian. Siap gerak. Wong ngadeg kabeh. Kemudian kenal kula nggih Pak Bu. Tak kenal maka kenalan. Udah sayang-sayangan dhisik. Perkenalkan, nama saya Faiz Abdillah bin Mulyono. Ya sing terkenal memang bin Mulyono nih Faiz Abdillah ora terlalu. Saya putra pertama Bapak Kiai Haji Terandes Mulyono hafizahullah taala. Nek carane dalam kerajaan niku kula putra mahkota. Jadi kalau dari segi keilmuan saya dengan ayah saya sangat jauh. Beliau jauh di atas saya. Kali ustadz-ustadz merikin dan Ustadz Zainuddin dan lain sebagainya saya jauh, ya. Jauh ada Ustadz Misfun. Tapi ini masalah nasab kula menang. Menangnya mau nasabnya apa? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah melihat begitu antusias sebuah pengajian membuat hati kita bersemangat. Pada beberapa hari kebelakang, 1 minggu kebelakang, kita diberi sebuah fenomena dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah makhluk yang mungkin tidak terlalu kita pandang, makhluk yang sudah sering kita lihat, sudah sering kita rasakan, dapat memberikan dampak yang begitu nyata bagi kita. Beberapa mendapatkan rahmat, mendapatkan curahan manfaat dari makhluk tersebut, dan beberapa mendapatkan ujian dan musibah dari makhluk tersebut. Makhluk tersebut berasal dari langit, berasal dari atas. Nama makhluknya apa Pak Bu? Ya, turun dari atas, dan kita menikmati hal tersebut. Makhluk tersebut adalah durian, buatan hujan ya. Hujan iki durian dari atas, nek ceblok enak, tapi nek nyeblok ini ning sirah loro. Lah ketara pengitu niku kode keras kali panitia nggih. Sapa ngerti pacenane durian. Nggih. Mboten njaluk. Pariki nggih mboten napa-napa. Hujan nggih. Kita akan belajar dari hujan insyaallah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan sebagai pelajaran bagi kita. Banyak sekali hal yang dapat kita pelajari dari makhluk Allah tersebut. Bagaimana kalau kita sedang di jalan isi naik motor penak-penak, isi melaku arep lunga ning pasar, moro-moro ning tengah dalan udan awake dhewe wedi. Padahal hujan itu adalah air, kita langsung mencari tempat untuk berteduh. Ya, kira-kira nang apa Pak? Nang apa menungso kok wedi karo udan? Wedi berarti orang gelem ketemu karo udan.
Kenapa? Soalnya takone rame-rame keroyokan. Orang wani dhewean jajal dhewe-dhewe. Mesti wae. Tapi nek dhewean arane ora udah bocor. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan termasuk dari mafatihul ghaib. Termasuk dari kunci dari ilmu gaib. Apa yang dimaksud dengan kunci ilmu gaib? Artinya adalah sebuah ilmu yang tidak dimiliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mafatihul ghaibi khams." Kunci dari ilmu gaib itu ada 5, disebutkan dalam surat Luqman ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala, hanyalah Ia yang memiliki kunci ilmu gaib. Ya, ta'datnya ada dalam surat Luqman tersebut. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, bahwasanya Allah satu-satunya yang mengetahui kapan hari kiamat. Wa yunazzilul ghaib, dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mampu dan tahu kapan dan di mana akan turun hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang terjadi di dalam rahim, dalam kandungan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan setiap orang tidak akan tahu apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan setiap manusia tidak tahu kapan dan di mana ia akan mati, ia akan wafat. Ini 5 hal. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Utitul ilma illa khamsan." Aku diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 5. Ya, 5 hal, yaitu mafatihul ghaib. Nabi saja orang ngerti 5 hal tersebut. Ya, ini Nabi kelasnya Nabi moro-moro ana wong teko Nabi dudu, sahabat dudu. Kok moro-moro ngaku ngerti kapan terjadi hari kiamat. Konon katanya pada beberapa tahun yang lalu diriwayatkan, ya, diramalkan bahwasanya kiamat akan terjadi pada tanggal 12 Desember 12 bulan 12 tahun 2012. Dinanti-nanti oleh para penggemarnya, ternyata tidak terjadi hari kiamat. Sing ono diskon Shopee. Nah, sing guyu sering belanja ning ketara. Sing ono diskon Shopee malahan metu flash sale 12. Kemarin Covid-19 itu juga sempat, ini adalah pertanda hari kiamat. Diramalkan bahwasanya kiamat akan terjadi pada bulan tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Nanti oleh penggemarnya tetap tidak ada hari kiamat. Ya sing ono napa Bu? Diskon Shopee meneh. Tambah Lazadane, tambah Tokopedia-ne. Ya niki ben ora dikira endorse. Yang ada malah itu. Ternyata karo sang peramal salah diralat. Ramalannya diralat menjadi bukan 2 Februari tapi 22 Februari 22 tanggal 2 tahun 2022. Padha bae ora terjadi apapun, tidak terjadi apapun, karena hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang penting nurut tanggal sing nomor cantik wis diramal. Beberapa tahun ke depan, tahun 2033, tanggal 33 Maret 2033. Enten Pak. Rano 33 Maret. Niku hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekelas malaikat Israfil, dengan kenal malaikat Israfil. Mboten, alhamdulillah. Ana sing ngomong kenal nang ning buri. Kenalan saking pundi jenengan? Malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Ya, diriwayatkan pada sabda Nabi, qad wada'afahu fil qarn, sudah menaruh mulutnya di tempat tiupan tiap tempat sebulan, ya, sudah menaruh di sangkakalanya.
gentek disebul terjadi hari kiamat. Ya. Sekarang malaikat Israfil sedang menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sang malaikat tersebut tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Sudah sebul alhamdulillah sing dikon niup sangkakala malaikat Israfil diduwa kajen nggih Pak Bu. Karo wong kajen wahim-wahim wae. Kesebul mangkele ora sengaja kiamat kaping-kaping. Niku malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup sangkakala pun tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Ya, maka hari kiamat adalah kunci ilmu gaib. Dan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dengan 4 hal yang lain. Di antaranya adalah wa yunazzilul ghaib. Ya, dan di antaranya adalah turunnya hujan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ustaz, lantas bagaimana Ustaz dengan pawang hujan? Ya. Piye nek masalah pawang hujan? Terkadang pawang hujan iki ana sing temenanan, Pak Bu. Pawang hujan iki sing paling gampang, profesi sing paling gampang. Gawe ritual sakarepe dhewe, nek berhasil diklaim hasil usahanya, nek gagal gentek nyiape alasan. Paling gampang, yang penting nyiapin alasan. Karena dia 50-50, kadang berhasil, kadang tidak. Alasan yang paling gampang, ya, sajene kurang. Alasan yang paling gampang nih, wis tak bayar 1 juta, kurang 1 juta tok, mulane kan sederhana nemen kae. Tambah meneh sajene. Ya, dilakukan ritual yang lebih, padha bae udane salat deres. Kurang meneh jebule, kurang meneh, akhirnya tambahi meneh sajene ternyata tetep akhirnya nopo alasan. Ya ning kajen kuwi apa ora ning dresen nemen iki soalé ana ning desa napa lah. Nah, itu ada pawang hujan sing luwih sekti. Sing luwih sekti. Diluru ning desa kuwi ora ono Pak pawang hujan ning kono. Ana ning pawang ulo. Ono, tapi dia bersembunyi tidak menampakkan diri. Mas pokoknya ono bae alasannya. Ya karena memang notabene kita sebagai rakyat Indonesia tapi senang hal-hal yang mistis. Suka dengan hal-hal yang mistis. Nah ini maka hujan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah ada cerita seorang kiai, seorang ustaz sedang kajian kados niki tapi mboten enten terope. Kemarin kan ada terop di tengah-tengah hujan tiba-tiba udan deres kayak brus. Ya, jamaah karena hujan arep bubar. Karena ustadznya sama kiainya itu stop. Aja do minggat. Usik aja do bubar, kita doa bersama-sama. Nah, akhirnya doa bersama-sama. Dilalah doa selesai, cep udane rampung. Ya udannya juga selesai. Kiai mau cerita kepada kita, aku ya ora ngerti kok moro-moro bener-bener. Dungane mandi. Ya, maka rampung kajian langsung diserbu kali ibu-ibu. Betok botol aqua. Kira-kira napa? Ya, orang enek ngombe njaluk agape Ustaz mau. Ustaz tulung disuwuk Ustaz. Tulung disebul Ustaz niki botole. Ya, disebul. Ustaz ngorong-ngorong malah nyebul. Ya, kenapa disebul? Saya tidak ada berkah itu kemudian dilalah tadi hujan dikabulkan oleh Allah. Ora mesti. Ora apa-apa Ustaz. Ya. Datang seorang wanita, kula menikah 3 tahun Ustaz dan belum dikaruniai anak, tolong disebul niki. Badhe diminum sama saya sama suami saya, wis disebul. Ya, kemudian datang lagi yang lain, ya Ustaz saya ingin begini dan begini, sebul. HP Ustaz payu. Mriku di satu daerah niki kisah nyata. Lah ternyata beberapa bulan kemudian kajian meleh teng mriku. Ya, ada seorang wanita datang kepada Ustaz tadi. Selesai kajian, Ustaz, goro-goro jenengan saya hamil. Astagfirullahaladzim.
Ustadz istighfar kaget. Jejere bojone meneh. Astagfirullah. Piye carane? Kok piye carane? Urung tak apa-apa ke kok wis meteng. Bukan itu Ustaz. Maksudnya beberapa tahun yang lalu kula njaluk disuwuk jenengan niku lho. Ya, kula njaluk agape jenengan. Lah niku alhamdulillah saniki kula. Lah ini problem. Nah, sebagai penyeimbang di tempat yang lain ustadznya sama, keadaannya sama, jamaahnya beda, tempatnya beda. Kejadiannya mirip, nalikone kajian kados niki udan terus. Karena ustadznya karena sudah pernah berhasil di sana, bukan berhasil meneh. Stop ayo donga bareng-bareng. Ya, didongani bareng-bareng rampung donga, cep udane selot deres. Udane selot deres tambah angin. Ya, tenda-tenda stand-stand do kawur. Kamu rampung kajian, ustadznya ora entuk donga. Sing entuk donga kiai lokal. Ya ustadznya donga malah waliane kok. Ya, akhirnya agape ora payu ning tempat kuwi. Nah, ini masyarakat kita, masyarakat kita terlalu suka dengan hal-hal yang mistis. Tapi ternyata setelah ditelusuri tidak hanya Indonesia, Pak Bu. Ya, saya punya teman di di Saudi. Ya, dahulu beliau 5 tahun lebih tua dari saya, tapi kita satu kelas. Satu kelas. Nah, beliau dari Lamongan. Ya, wajahnya jobone nemen. Wajahnya sangat kejawen. Orang Arab babar blas. Suatu hari dia sholat menggunakan jubah putih, peci putih. Jubah putih, peci putih, sholat di Masjid Nabawi. Selesai sholat Jumat, kita disunahkan untuk sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu kalau ada yang ingin lewat di depan, itu sebuah sunnah atau kewajiban kita. Nek ono pak lewat ning ngarepe di stop. Lah ono Pakistan karo Bangladesh ki pak lewat. India, Pakistan, Bangladesh kan satu etnis. Ana wong Bengali, wong Bangladesh pak lewat ning ngarepe di stop. Kalih rencange kulo. Ternyata Pakistani ora paham, malah dijak salim. Salim. Lah ternyata Pakistan burine enten kata. Melu-melu salim kabeh. Akhirnya saat deret memburi salim, dipikir Habib. Rencange kula sing mone sedekap arep salat mangkling guyu kemekelen. Tapi kan Pak guyu ngakak ora penak. Dikira Habib. Lah kok ora entek nggih salime. Dawane kok rampung selesai ora sida salat lungguh nek wis guyu seprapat jam. Niki kisah nyata. Nah, maka mari kita perbaiki akidah kita. Ya, hujan hanya Allah Subhanahu wa taala yang paham. Hujan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan dan di mana akan turun. Dan itulah akidah kita. Saat lantas bagaimana dengan perakiraan cuaca? Atau ramalan cuaca, apakah ketika kita percaya ramalan cuaca kita berdosa? Jawabannya jangan dipercaya. Nah, perkiraan itu hanyalah ngira-ngira, ya, itu hanya ngira-ngira. Semua orang berhak untuk mengira-ngira, ya, akan tetapi eksekusinya adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menentukan arah angin, suhunya seberapa. Nah, itu hanya kira-kira dari manusia. Silahkan digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tidak masalah. Akan tetapi tetap kepercayaan kita bahwasanya yang tahu kapan dan di mana turunnya hujan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hujan. Banyak sekali hal yang dapat kita pelajari dari hujan. Hujan disebutkan puluhan kali di dalam Al-Quran dalam bentuk yang berbeda-beda. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hujan dalam bentuk rahmat. Fa'ahyaina bihi baldatan maitan, dan kami hidupkan kembali tanah-tanah tandus yang dahulunya sudah mati.
Kadzalikal khuruj, ya, tanah yang mati saja bisa kita bangkitkan, apalagi manusia nanti pada hari pembalasan. Ya, Allah seakan-akan menunjukkan kepada kita hujan itu bisa berupa rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Surat Fatir ayat 2. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ketika sudah berkehendak untuk memberikan rahmatnya, fala mumsika laha, maka tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Dan apabila Allah sudah tahan, maka tidak ada satupun yang bisa mengambil rahmat Allah. Para ulama diantaranya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan kata rahmat dalam ayat tersebut artinya hujan. Kata rahmat dalam ayat tersebut kasih sayang, artinya hujan. Kenapa hujan disebutkan sebagai rahmat dengan hujan? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan ingatlah, di atas langit ada rizki kalian dan apa yang Allah janjikan. Dengan hujan Allah tumbuhkan tumbuhan. Dengan hujan Allah basahi lagi sawah-sawah, kebun. Dengan hujan yang tadinya sungai-sungai mengering, Allah alirkan kembali sungai-sungai. Semuanya dengan hujan. Dan hujan sebagai penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan ada sebuah kisah bagaimana Allah menolong para sahabat dengan hujan ketika perang Badar, Pak. Ketika perang Badar itu ada sebuah fenomena yang rada menggelitik. Karena perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Sahabat kala itu sangat lelah dan aslinya orang ingin perang. Maka di malam sebelum peperangan beberapa sahabat itu mengalami fenomena junub. Nanti peperangan. Tapi karena junub itu tidak selalu mengarahnya kepada syahwat gitu. Junub bisa karena kelelahan, bisa karena kedinginan dan lain sebagainya. Ya, dilalah para sahabat kala itu beberapa sahabat mengalami junub. Sedangkan ketika seseorang berjunub dia harus mandi, dia harus mandi. Nah, maka kala itu para sahabat ingin adus tapi ora iso. Karena kondisi dalam keadaan perang. Ya, suplai atau perbekalan hanya cukup untuk minum. Maksimal untuk wudu. Lah kalau ada puluhan sahabat kok moro-moro adus, sing dombe ora ono. Ya, maka kala itu mereka tayamum tapi setan masuk. Ya. Setan memberikan was-was kepada para sahabat, bagaimana engkau akan menolong agama Allah kalau engkau tidak suci? Engkau sekarang kotor, masih hadas besar, tapi akan berperang di jalan Allah. Bagaimana Allah akan turunkan? Membuat mental para sahabat down. Ya. Semangat yang tadinya tinggi menjadi turun. Ya. Lantas Allah Subhanahu wa taala di pagi harinya Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan sebagai rahmat penolong bagi para sahabat. Liyutahhirakum bi. Ya. Wa yunazzilul ghaitha. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongannya, turunkan hujan liyutahhirakum bi, agar mensucikan kalian sehingga moral yang tadinya turun menjadi naik. Semangat yang tadinya sudah meredup menyala kembali. Allah sebutkan hujan sebagai penolong bagi hambanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, namun hujan tidak selalu seperti itu. Hujan tidak selalu berupa rahmat. Ya, terkadang hujan datang kepada kita dalam bentuk yang lain, yaitu ujian. Hujan datang dalam bentuk cobaan, dan inilah yang sedang menimpa saudara-saudara kita. Sebutkan tadi di Petung Kriyono, di Kedung Patangewu, ya, tidak jauh dari tempat saya di Pesanggerahan, ya, di Pencongan, di Wirabaru, di Wonokerto, Jambi, itu mereka terdampak akan adanya banjir. Ya, kiriman sungai yang berasal dari Kajen, dari Lolong itu muaranya di Pencongan. Jadi sungai teng mriki deres, teng mriko kelem. Ya.
kala itu. Dan itu Masya Allah tidak hanya air yang masuk tapi juga lumpur, dan juga lumpur. Nah ini adalah bentuk lain dari ujian. Tapi apapun ujian tersebut tidak sebanding dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ada contohnya, saat ada. Bagaimana hujan bukan sebagai rahmat, tapi justru Allah jadikan sebagai malapetaka. Tidakkah kita ingat bagaimana dahulu kisah Nabi Nuh alaihi salam? Kenal Nabi Nuh? Tidak kenal. Tapi tahu ya. Ya, Nabi Nuh alaihi salam bersama kaumnya enggan untuk beribadah kepada Allah, kaumnya enggan untuk beriman kepada Allah. Maka apa yang Allah berikan kepada mereka? Allah banjiri seluruh alam, Allah banjiri seluruh dunia, bahkan gunung tertinggi pun tenggelam. Siapa yang selamat? Hanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh dan para sahabatnya, Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman yang selamat. Sebuah bahtera besar yang dibuat oleh Nabi Nuh, bahtera atau kapal yang terbuat dari kayu seadanya, dibuat 3 lantai, 1 lantai untuk manusia, 1 lantai untuk hewan ternak, lantai teratas untuk menceloki hewan-hewan udara. Selamat. Kenapa selamat? Karena kapal tersebut dibangun dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ono kapal luwih gede, luwih canggih, tapi nasibnya berbalik, yaitu kapal Titanic. Kapal yang terbuat dari besi, kapal yang dibuat oleh insinyur canggih. Ya, karena kesombongan dari mereka, bahkan Tuhan pun tidak mampu menenggelamkan. Allah utus satu bongkahan es. Tur kuwi bukan diutus jedul boten, ya, menjadikan kapalnya nabrak dhewe, sehingga kesombongan tersebut menjadikan orang-orang celaka. Ini kisah Nabi Nuh alaihi salam. Tidakkah kita ingat bagaimana kisah kaum Ad bersama dengan nabi mereka, yaitu Hud alaihi salam. Ya, ketika Nabi Hud berdakwah kepada kaum Ad menolak dakwahnya, bahkan nantang, wis Hud ora usah dakwah meneh, di adabe. Mana adabnya? Nantang. Mriki insyaallah mboten enten nggih sing nantang. Yuk, ayo salat. Lah kok nek salat kabeh sing ning neraka sapa? Enten di kudunge warna apa? Mboten enten insyaallah nggih, mboten enten insyaallah. Ya, terkadang ada yang seperti itu, nantang malahan. Ini kaum Ad juga sama, nantang. Wis lah. Mau tak apa ora ning neraka apa ora apa ketemu Paris Hilton. Ya, ketemu artis-artis malah ning waliyadu billah. Maka apa yang dikatakan oleh Allah, maka Allah beri waktu mereka 1 minggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka kekeringan selama 1 minggu. Pada hari ke-7 Allah datangkan awan hitam. Kemudian kaum Ad yang kala itu bersuka cita setelah kekeringan yang melanda, tiba-tiba awan hitam. Mereka berkata dalam surat Al-Ahqaf, qalu hadza 'aridun mumtiruna. Awan gelap iki yang akan mengairi sawah-sawah kita, yang akan menghujani kita, yang akan memberikan anugerah kepada kita. Bal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bal huwa mastajaltum bihi. Tidak, awan itu bukan anugerah dariku bagi kalian, bukan rahmat dariku untuk kalian, akan tetapi itu adalah azab yang kalian dambakan. Rihun fiha adzabun alim. Ya, awan tersebut menurunkan hujan beserta dengan badai. Ya, disebutkan saking besarnya, saking kuatnya angin tersebut, atat alaihi illa ja'alathu karramin. Tidaklah suatu benda terkena angin tersebut, pasti benda tersebut akan hancur lebur. Nah, ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hujan. Tadi di awal kita sebutkan hujan sebagai kasih sayang, hujan sebagai rahmat. Namun di sisi lain hujan juga bisa menjadi
malapetaka bagi kita. Intinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah yang mendatangi kita, musibah yang kita rasakan, terlebih yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, kemungkinannya cuma dua. Ya, ada kemungkinan yang ketiga tapi yang paling tipis. Kemungkinan yang pertama karena memang kemaksiatan yang merajalela. Qala ta'irukum ma'akum, apapun yang dilakukan oleh seseorang, apapun kemaksiatan, kesialan yang menimpa mereka, itu gara-gara perbuatan sendiri. Ini kemungkinan pertama. Tapi ada kemungkinan kedua, Pak. Bisa jadi musibah berat yang melanda mereka justru karena keimanan mereka yang sangat tinggi. Justru karena tingkat keislaman mereka yang jauh di atas yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala tambah ujiannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tingkatkan nilai kesulitan dari cobaan yang mereka dapat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah." Sesungguhnya Allah ketika sudah cinta dengan seorang hamba, apa yang akan Allah lakukan? Tambah rizkine, tambah melanggane, tambah mobile, tambah klambine, mboten. Ibtalahu, tambah ujiannya. Allah tingkatkan lagi kesulitannya. Ini kalau sudah Allah cinta kepada seorang hamba, ya, maka ada satu dari dua kemungkinan, dan ada kemungkinan yang ketiga, kuwi wong sing katut melu. Ora kakean maksiat, ora kakean iman, akan tetapi dilalah pas ada di tengah-tengah tersebut. Tapi yang ini sedikit, dan insya Allah kita berhusnudzon kepada Allah. Musibah-musibah yang melanda di Kabupaten Pekalongan itu adalah bukan karena kesialan, akan tetapi memang karena iman mereka jauh di atas kita semua. Ya, karena seandainya Pak Bu, seandainya ujian tersebut menimpa diri kita belum tentu mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat sebelum melakukan uji coba, sebelum mendatangkan ujian dan cobaan, Allah melihat sesuai kapasitas masing-masing. Nah, ini yang dapat disampaikan, semoga sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita. Terakhir, monggo kita sedikit menundukkan pandangan, mengangkat tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-musabin al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-muslimin al-musabin fi kulli makan. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin wa 'afi mubtalana wa mubtalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila ada salah dan tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrul minallah wa fathul qarib. Saya tutup, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.